Mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Ada orang ngaku ahlus sunnah tapi benci sama Habib. Bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Dia bilang, saya berteman dari muda dengan Habib, pemabuk. Sampai remaja pemabuk. Udah dewasa pemabuk. Sampai tua pemabuk. Jawab saya, siapa suruh lu berteman sama pemabuk? Kayak Habib yang baik nggak ada. Betul. Seseorang itu tergantung daripada agama kawannya. Bagaimana kawannya? Kawannya baik, dia bakal baik. Kawannya jelek, dia bakal jelek. Nah ini yang ceramah di Malang. Dari muda temennya sama Habib yang mabok, sampai tua Habib yang mabok. Kenapa lu teman sama pemabok? Jangan-jangan lu pemabok juga. Pecinta itu nggak butuh dalil, saudara. Kalau dia sudah cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama Habib, dia nggak butuh dalil. Enggak, cintanya yang akan mengantarkan dia untuk selalu mencintai, saudara. Tapi para pembenci, kalau dia udah benci sama kiai, benci sama ulama, benci sama habaib, walaupun kasih 1001 dalil tetap benci, saudara. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadzal makan asy-syarif wa bimithli hadzal ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya beserta rombongan pada hari ini bisa hadir dalam satu acara yang penuh keberkahan. Dan saya betul-betul bersyukur dan betul-betul gembira. Terakhir saya datang ke Tegal ini 10 tahun yang lalu di acara haul ini. Jadi 2015 saya kemari, waktu itu saya mengisi tausiah pada acara haul ini bersama Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika itu beliau belum menjadi wakil presiden, tapi menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Jadi hubungan saya
dengan akhina al-fadil, Syekhuna al-muhtaram al-mukarram, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad bin Kiai Said bin Kiai Armia bin Kiai Kurdi bin Kiai Suraprana. Siapa itu Kiai Suraprana? Kiai Suraprana itu yang menikah dengan putri Mbah Giri di Giren. Nah, Mbah Giri di Giren itu tidak lain dan tidak bukan adalah cucu atau keturunan daripada Sunan Giri. Alhamdulillah. Jadi bangga betul masyarakat di Tegal ini, saudara. Bagaimana tidak, guru kita ini kiai, putranya kiai, putranya kiai, putranya kiai, turun-temurun dari mulai Sunan Giri sampai kepada putrinya yang menikah, yaitu dengan Kiai Surya Prana, semuanya kiai. Alhamdulillah. Nah, kita ingatkan, tadi Pak Kiai kita di dalam ceramahnya luar biasa, mengingatkan kita untuk agar perhatikan kita kumpul dengan siapa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang sadiqin. Sadiqin itu apa? Orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang shodiqin. Saudara, jadi jangan jauh-jauh dari para ulama kita, para guru kita, para kiai kita. Saudara, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, saudara. Jangan jauh-jauh, dan kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mereka yang ulama yang istiqamah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu takut kepada Allah. Dan kedudukan ulama begitu tinggi. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di mana Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Enggak sembarangan ditinggikan, darajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan, saudara. Artinya apa, saudara? Allah memuliakan para ulama, Allah meninggikan derajat para ulama. Isyarat apa yang kita dapat dari ini? Kalau Allah saja yang maha mulia, maha tinggi, maha suci, maha agung, maha besar, memuliakan para ulama, maka kita hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita meninggikan derajat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi enggak main-main kedudukan ulama, saudara. Jangan main-main. Jangan sembarangan, saudara. Makanya ada pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, dalam kitabnya hati-hati meninggalkan ulama. Beliau pesankan betul, saudara. Kalau kita coba-coba meninggalkan ulama, saudara, pertama keberkahan akan Allah angkat daripada nafkah kehidupan kita semua. Dan yang gak kalah bahayanya, saudara, yang kedua, saudara, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita beberapa waktu, saudara, yang lalu ini, saudara, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, bahkan sampai sekarang masih ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang mendukung perjudian, yang mendukung kemunkaran, saudara. Ya, kita salahkan mereka, tapi juga kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan ini karena kita jauh dari ulama. Jangan-jangan ini karena kita nggak ikut ulama. Saudara, jadi Allah kirim pemimpin-pemimpin yang rusak, yang korup, yang suka judi, yang zalim, yang jahat, saudara.
yang suka ganggu ulama, saudara, ganggu pesantren, ganggu pengajian. Kenapa? Karena umat banyak mulai meninggalkan ulama. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, cinta ulama tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap bersama ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, kedudukan ulama itu begitu tinggi. Warasatul anbiya, enggak main-main. Saudara, pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, sekaligus juga mewarisi beban dakwahnya, saudara. Jadi tugas ulama itu berat. Bukan, saya bicara begini, saudara, bukan ulama minta untuk dihormati, bukan minta supaya kiai-kiai ini minta dihormati, enggak. Para ulama-ulama, para kiai-kiai kita yang tulus, yang ikhlas, enggak ada yang minta dihormati, saudara. Justru Allah yang mengajarkan kepada kita, tinggikan derajat ulama, hormati itu para ulama. Kalau ini sudah perintahnya datang dari Allah, isyaratnya datang dari Allah, wajib untuk kita taati, insya Allah. Nah, selain itu, saudara, kalau kita bicara ulama, saudara, saat ini kekuatan yang masih dominan bisa menjaga akidah umat, menjaga akhlak umat, menjaga kepentingan umat di negeri ini, saudara, adalah para ulama. Ulama kita di mana-mana yang punya pondok pesantren, yang punya majelis-majelis taklim, yang punya mimbar-mimbar dakwah, saudara, yang diikuti oleh ribuan, ratusan, bahkan puluhan juta orang, saudara. Itu kekuatan. Itu kekuatan yang mesti kita jaga. Sehingga oli yang tadi dikatakan oleh kiai kita, oli paling jahat nih di dunia. Oli apa? Oli apa? Bukan oli mesin, bukan. Betul Pak Kiai bilang, oligarki jahat ini, saudara, nggak bakal berani ngutip umat Islam, nggak bakal berani mengganggu kita kalau kita bersatu bersama ulama. Betul, betul. Tapi kalau kita nggak bersatu dengan ulama, kita semua meninggalkan ulama, jauh dari agama, ya kita akan dihancurkan oleh mereka. Karena saat ini, saudara, masih peran ulama begitu tinggi, bukan hanya sekarang, dari sebelum kemerdekaan. Indonesia belum lahir, ulama udah berjuang, saudara. Tentara belum lahir, ulama udah jihad, saudara, memerdekakan Indonesia. Loh, memang tentara itu lahir kapan? Lahir setelah kemerdekaan tahun 45, saudara. Tapi kiai-kiai pondok-pondok pesantrennya kita lihat, saudara. Kita lihat pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya kita lihat, saudara, pondok pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura, atau pondok pesantren Sidagiri, saudara. Itu Sidagiri aja umurnya udah hampir 300 tahun. Kita merdeka baru berapa tahun? 80 tahun. Pesantren umurnya udah ratusan tahun. Jadi duluanan mana Indonesia sama pesantren? Ayo jawab yang jujur, duluan mana Indonesia sama pesantren? Duluan mana Indonesia sama pesantren? Dulu kiai-kiai kita di berbagai daerah, saudara, siang buka kitab, ngajar umat. Malam angkat senjata gerilya. Mereka serbu itu posko-posko penjagaan penjajah Belanda, saudara, di mana-mana. Puncaknya, saudara, bagaimana para kiai kita, saudara, sepuh-sepuh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, begitu juga putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, saudara, ditambah lagi kiai-kiai NU yang lainnya, bagaimana puncaknya pada tanggal 10 November 1945, begitu Belanda balik, numpang dengan tentara Inggris, kembali ingin menjajah kita, saudara. Bagaimana, saudara, arek-arek Surabaya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kumpul ke Surabaya di bawah pimpinan kiai, mereka perang, mereka usir itu mereka yang coba menjajah Indonesia lagi, saudara. Takbir, takbir. Jadi saya mau tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa santri besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Mereka tahu kekuatan ulama, saudara. Makanya oligarki busuk mempelajari, ini bagaimana sih supaya umat Islam bisa dikuasai? Ini bagaimana sih supaya umat Islam ini nggak tunduk sama ulama? Diadu dulu.
Kiai sama kiai diadu, Habib sama Habib diadu, Habib sama kiai diadu. Tadi beliau sudah sampaikan, saudara, memang oligarki ini nggak suka sama habaib sama kiai. Kenapa? Karena habaib dan kiai, saudara, bagi mereka merupakan ancaman. Kenapa dianggap ancaman? Karena memiliki umat yang banyak, saudara, di berbagai daerah. Kalau orang baik melihat ulama yang punya umat banyak, senang, bahagia. Tapi kalau orang jahat, mereka lihat ini ancaman, ini bahaya, ini mesti dihancurkan, ini nggak boleh bersatu. Nah, maka itu jangan kaget, saudara. Sekarang kita sama kita diadu, betul, betul. Nah sekarang saya mau tanya, hari ini luar biasa. Saya hadir di tempatnya Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Pamartallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa hari ini, saudara. Saya takjub, saya bersyukur kepada Allah dan gembira. Ini di acara daripada Kiai Ahmad, ini yang hadir kiainya ada ratusan. Habibnya juga banyak, saudara. Subhanallah, kita lihat sekarang ada kiai-kiainya duduk bersama habaib, saling berpelukan, saling bercium tangan. Nikmat tidak? Indah tidak? Saya mau tanya, kiai ame kiai, habib ma habib duduk semua bareng bersama, indah tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Muncul orang-orang yang gak jelas mau diadu domba ame habib. Yeah. Akhir zaman. Akhir zaman. Makanya Kiai Ahmad ini, saudara, dari beliau punya ayah, kakek dan seterusnya, ini ahlus sunnah sejati. Ciri ahlus sunnah apa sih? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada semua para sahabat Nabi, saudara, dan cinta kepada para ulama. Itu diantara ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku ahlus sunnah tapi benci sama Habib, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Ahlul apa? Bukan ahlus sunnah. Nggak ada ahlus sunnah ngajarin benci Habib, betul? Ada orang benci sama ulama, benci sama kiai. Oh, Kiai Ahmad ini karena dekat sama Habib dibenci juga, saudara, dimusuhi juga, saudara. Orang kalau ahlus sunnah nggak mungkin dia benci sama ulama kiai, betul? Kalau benci kepada ulama kiai namanya ahlul. Kira-kira jelas gak? Udah paham? Ya udah, ceramah saya udah selesai. Lah kan udah paham. Lanjut. Terus. Emang orang Tegal dari dulu begini. Kalau ceramah terus beb, dia nggak tahu kita udah ngos-ngosan. Saya bangga betul ya kawan. Kiai Ahmad ini dari dulu sampai sekarang. Saya kenal beliau sudah lama ya kawan. Itu mahabbah beliau ini dengan para habaib luar biasa. Saudara, sampai hari ini. Saking cintanya bahkan mantunya Habib juga. Alhamdulillah. Saya kaget juga begitu sampai di sini ada orang anak Habib fulan Al-Attas. Ente siapa? Mantunya Kiai Ahmad. Hah? Mantunya Al-Attas. Artinya apa, saudara? Kiai Ahmad ini bukan hanya cinta ahlul bait, tapi dia bermusyawarah, melakukan hubungan perkawinan kekeluargaan dengan para habaib. Berarti besok cucunya daripada Kiai Ahmad yang Al-Attas tersebut adalah zuriyah Nabi. Berarti beliau kakek dari zuriyah Nabi. Takbir. Shallu ala Nabi. Itu indahnya hubungan kiai dengan habaib, saudara, bukan diadu-adu. 2 hari yang lalu di Kota Malang ada orang ceramah, padahal bukan kiai, kiai-kiaian. Saudara, apa dia bilang? Saudara-saudara, hati-hati dengan Habib-Habib itu. Saya kenal Habib dari muda, Habibnya tukang mabok. Saya berteman, selama berteman dia mabok terus. Sampai tua, saya duduk sama dia, tetap mabok. Jadi Habib-Habib ini tukang mabok. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Ente mau sekarang juga. Tahun depan. Lagi supaya saya datang lagi, boleh datang lagi? Boleh datang ke Tegal? Alhamdulillah. Jawabnya gampang. Dia bilang, saya berteman dari muda dengan Habib pemabok, hampir remaja pemabok.
Udah dewasa pemabok, sampai tua pemabok. Jawab saya, siapa suruh lu berteman sama pemabok? Kayak Habib yang baik nggak ada, betul? Kiai Ahmad dari muda bergaulnya dengan Habib yang soleh. Sampai hari ini bertemannya dengan Habib yang soleh. Makanya para habaib yang ada di sekitar Habib, di sekitar Kiai Ahmad, orang-orang soleh. Kenapa? Bertemannya sama yang soleh. Betul? Tadi kan Kiai udah ceramah, saudara. Hati-hati berteman, kata Kiai. Teman itu mempengaruhi. Menjalas, janas. Siapa yang duduk bersama seseorang, dia akan jadi sepertinya, saudara. Dalam hadis Nabi sebutkan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama kawannya. Bagaimana kawannya? Kawannya baik, dia bakal baik. Kawannya jelek, dia bakal jelek. Nah ini yang ceramah di Malang. Dari muda temennya sama Habib yang mabok. Sampai tua Habib yang mabok. Kenapa lu teman sama pemabok? Jangan-jangan lu pemabok juga. Betul. Ini saya ngomong begini ada yang tersinggung enggak? Ada yang tersinggung enggak? Berarti kalau yang tersinggung benci sama ulama, sama kiai, sama habaib tuh. Kira-kira jelas gak? Berteman sama Habib yang baik. Kan Allah udah katakan tadi. Wa kunu ma'as sodikin. Bersamai orang-orang yang sodik. Berteman sama Habib yang soleh. Berteman sama kiai yang soleh. Berguru sama ulama yang soleh. Berteman dengan santri-santri yang soleh. Kalau lingkungan kita soleh, insya Allah kita semua akan menjadi minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saudara, sekali lagi. Jadi para oligarki busuk ini sudah tahu. Mereka mempelajari, mereka gelar studi saudara. Bagaimana cara menguasain Indonesia? Oh kalau menguasain Indonesia, ini kan mayoritas Islam. Nah, ini yang Islam ini, yang mayoritas ini dibikin pecah dulu. Tapi mereka lihat nggak bisa umat dibuat pecah. Kalau kiainya bersatu. Nggak bisa umat pecah. Kalau habaibnya bersatu. Jadi cara mecah umat bagaimana? Adu kiainya, adu habibnya. Nah kalau habib sama kiai udah diadu, nggak dipercaya sama masyarakat, baru bisa menguasai daripada masyarakatnya. Saya tanya, ini oligarki jahat tidak? Ini model-model begini jahat tidak? Biarkan atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Shallu ala nabi. Makanya saudara, bagaimana? Oh umat cinta sama habaib. Kenapa sih cinta sama habaib? Karena ada keyakinan mereka itu turunan Nabi. Oh kalau begitu gampang. Sebar aja berita Habib itu bukan turunan Nabi. Supaya umat benci saudara. Itu yang terjadi saat ini. Kita dijauhkan dari habaib, dijauhkan dari kiai. Kiai-kiai yang muhibbin saudara, maaf saudara ya. Pecinta itu nggak butuh dalil saudara. Kalau dia sudah cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habib, dia nggak butuh dalil. Enggak. Cintanya yang akan mengantarkan dia untuk selalu mencintai saudara. Tapi para pembenci, kalau dia udah benci sama kiai, benci sama ulama, benci sama habaib, walaupun kasih 1001 dalil tetap benci saudara. Makanya jangan tanamkan kebencian, tanamkan cinta. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah madhab cinta. Mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang, untuk saling bersatu, saudara, bukan saling bermusuhan. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Luar biasa pesan Allah. Apa Allah katakan? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u. Jangan kalian berselisih, berpecah belah. Jangan. Kenapa? Fatafshalu. Karena kalau kalian berselisih, berpecah belah, pasti kalian akan gagal. Allah yang nyatakan gagal, saudara. Watadhhaba rihukum. Bahkan kalian punya haibah, karisma, hilang. Orang gak takut lagi. Nah ini yang sedang terjadi, saudara. Nah sebetulnya kemarin ini, saya sudah lama sekali nggak ceramah, nggak hadir di tablik-tablik, sudah lama sekali. Saudara, tapi melihat ada kelompok-kelompok yang ini mecah belah umat, ngadu domba sama Habib sama Kiai, ya nggak bisa tidak. Saya harus muter lagi, harus keliling lagi. Selama ini mantu-mantu saya yang saya kirim untuk berdakwah. Nah, hari ini ada 4 mantu saya yang ikut kemari. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Sumait, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Kemudian ada Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi.
dan ada Habib Hussein Assegaf. Saudara, ada lagi Habib Hanif Al-Attas yang sering keliling kemana-mana. Sengaja kita kirim, sudahlah ini giliran yang muda. Silakan yang muda keliling. Saya udah puluhan tahun, udah 40 tahun keliling ke sana kemari. Udah yang muda-muda udah keliling. Keliling seluruh Indonesia, persatukan umat. Tapi melihat bahaya yang mengancam, saya nggak boleh diam, saudara. Nggak bisa kita diam. Harus kita keliling lagi. Walaupun kita batasi waktunya, kita batasi, saudara, yaitu tata caranya. Karena saya tidak muda seperti dulu lagi. Saudara, sebetulnya saya ceramah duduk ini di depan Kiai Ahmad malu. Kiai Ahmad ini lebih tua dari saya, saudara. Tapi berdiri hampir 1 jam kuat diri. Nah, tadi saya lagi mau ngomong nih, malu nih kalau kita duduk. Nah, ini orang tua kita yang lebih tua berdiri. Cuman saya berdiri takut. Kenapa? Kaki kita udah nggak kuat. Kaki saya ini di telapak ada neuropati, sering sakit, sering kram. Nggak bisa lagi berdiri lama. Saudara, saya udah umur 60 tahun. Kiai Ahmad 46 tahun. Dibalik. Iya, kalau 64 udah tua jadi 46 Kiai ya. Nah, mudah-mudahan, karena walaupun 64 tapi semangatnya semangat 45. Luar biasa, saudara. Nah, kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Insya Allah. Jadi kita wajib bersatu. Jangan mau diadu domba. Saya tanya sekali lagi semua, siap bersatu? Siap bersatu. Takbir. Sallu ala nabi. Kita mesti bersatu, jangan saudara, jangan pecah belah. Tahu-tahu sekarang apa dulu, saudara? Saya dari tahun 1985 awal saya kuliah di Saudi Arabia. Sambil kuliah di sana saya sambil ngajar, kumpulkan TKI, kumpulkan muallat, bikin majelis taklim, sambil kuliah, sambil mengajar. Pulang tahun 90 kita keliling ngajar, saudara. Sampai hari ini. Artinya kalau dari tahun 85 sampai 2025 sudah 40 tahun. Selama 40 tahun saya berdakwah, saudara. Dari mimbar ke mimbar, dari gunung turun, saudara, ke lembah. Dari daerah ke daerah, kota ke kota, kampung ke kampung. Saudara, enggak pernah terjadi saya punya ceramah, habis ceramah pada berkelahi jamaah. Enggak pernah. Enggak ada itu catatan selama 40 tahun. Tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah. Saya mau ceramah di Jawa Tengah, saudara, ada kelompok-kelompok menyurati polisi. Kami menolak kedatangan Habib Rizik. Karena kami khawatir nanti habis ceramah ada keributan. Nanti ada kegaduhan. Nanti ada perpecahan. Nanti ada, saudara, 40 tahun saya berdakwah. Tidak ada selesai dakwah itu orang keluar ribut, berkelahi, berantem. Nggak ada, saudara. Fitnah. Saudara, ya termasuknya ntar malam nih. Kita mau ceramah di Petarukan Pemalang, saudara. Kapan kita pernah bikin kegaduhan? Oh, mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Takbir. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Makanya saya kalau ketemu kiai-kiai, saudara, ketemu Kiai Ahmad, saudara, ketemu Kiai Asmawi. Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Armia, Kiai Said, saudara. Saya ketemu dengan kiai-kiai, guru-guru kita tersebut, kita hormati. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, saudara. Saya cinta. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul? Betul? Takbir. Oke, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh ceramah. Mau dihadang, iya. Saya menghadang begini udah dari dulu. Dulu di Orde Baru tahun 90 sampai 98, saya sering ceramah di Tegal, saudara. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes, saudara. Masuk ke Tegal, ke Pemalang, ke Comal, ke Pekalongan. Sampai ke Batang dan seterusnya. Saudara, hampir setiap bulan saya keliling, saudara.
Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya saat itu nggak sendiri. Kami bersama-sama dengan senior-senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior-senior kami, saudara, ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian ada Kiai Haji Iskandar, Nur Iskandar, saudara. SK. Kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayat. Ada Kiai Haji Abu Hanifah. Ada lagi Habib Idrus Jamalul Lail, Mubarik Jakarta yang sering mengisi di Pantura, saudara. Saat itu bukan mudah kami ceramah, diuber-uber sama tentara. Saudara, berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke Koramil saat itu, saudara. Berapa banyak panitia-panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya, saudara. Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat, saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru, almarhum saudara Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru, saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden, Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi, Habib, ikut demo, ikut aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka. Nggak bisa, Habib. Tapi saya punya informasi penting. Habib mesti bergerak. Saya tanya, apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016, saudara. Di bulan Juni dan Juli, saudara. Beliau katakan bulan ini, Habib, ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini. Semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara, Habib, kepada presiden, jangan Pak. Kalau Bapak minta maaf kepada PKI, itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang, ini kiai apa namanya, Hasim Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul. Enggak salah Pak, tapi ini ada persoalan politik. Ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara, itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara. Sudah dinasehati. Jadi kata Ki Hasim, saya udah nasehati, tiap hari ketemu. Cuma dia nggak mau tahu. Dan saya repotnya di dewan daripada penasehat presiden ini cuma saya yang nasehati. Yang lain enggak. Setiap hari banyak delegasi datang. Ketemu presiden, mengusulkan itu. Dan saya lihat ini sudah goyang, ini nggak boleh dibiarkan, Habib. Karena itu saya datang kemari, saya berikan informasi ini, tolong Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran, minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut, baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasim Muzadi ini luar biasa. Kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau, hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60-70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan. Saya didatangi oleh Ki Hasim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat. Kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang.
Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara. Jalan kaki, saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus. Dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Kiai Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi, saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3,5 tahun saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah, saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah, waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya. Betul dugaan Kiai Hasyim, saudara. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA, soal PKI udah dihapus. Udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren, kiainya masih bisa cerita. Yang nggak masuk pesantren. Nah, maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara, kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48. Saudara, dipimpin oleh musuh. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah. Kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi. Udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa. Tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuman kita sesalkan, begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan. Enggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara. Dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep,
Nah sampai akhirnya apa? Saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh. Saudara, akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65, saudara, kita lihat kejadian di Probolinggo, kejadian di Banyuwangi. Bagaimana Banser bikin acara, saudara. Terus ada perempuan-perempuan gerwani PKI nyaru jadi muslimat NU, saudara. Menyamar jadi fatayat NU. Masuk dalam acara, kasih makanan. Ini yang hadir Banser, saudara. Keracunan, puluhan orang mati, saudara. Masih ada makamnya sampai sekarang. Silakan datang, saudara, di Banyuwangi. Akhirnya Banser marah, bangkit di Jawa Timur, perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Dan alhamdulillah, lagi-lagi dengan berkah dari Allah, saudara, tentara bersama ulama dan bersama umat Islam menang lawan PKI. Alhamdulillah. Nah begitu Orde Baru naik, memang Orde Baru anti PKI, saudara. Selama zaman Orde Baru, saudara, selama zaman Orde Baru, saudara, itu tidak ada PKI diberikan ruang untuk bergerak, saudara. Nggak ada PKI berani bergerak, saudara. Begitu masuk reformasi, PKI anak keturunannya bangkit, saudara. Mereka masuk ke partai-partai, mereka jadi anggota dewan, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi, karena larangan udah nggak ada, saudara. Dan saat ini, saudara, ya mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang, saudara, sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab, saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai, lihat habib, mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI, saudara. Luar biasa, dia musuhi, saudara. Nah sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok, saudara, yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi, saudara. Tapi ideologinya, pahamnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati, itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir! Jadi jangan kendor semangat kita. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah jangan mau kita diadu-adu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau
Dan ini juga menjadi magnet dari beliau, karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan, tapi depan muka kayak ada muka kiamat ya. Habib kenapa sih nggak datang? Habib kenapa sih nggak datang? Ya udah ketinggalan lah. Tapi alhamdulillah sampai di sini Allah kasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah baiklah, berkenaan dengan ini saudara, saya ingat Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Al-Hamid. Tahu Keramat Tanggul? Jember. Nah dulu tahun 65 saudara, beliau mendapat sholawat badar dari seorang kiai. Nah itu disusun sama kiai saudara. Nah jadi beliau berpesan kepada umat, waktu itu PKI lagi gawat-gawat gitu. Ada satu Habib saudara, kepala Banser di Jember diculik sama PKI dibunuh. Jadi dulu Habib sama kiai bahu-membahu. Habib di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak yang jadi ketua Banser dulu saudara. Nggak ada perbedaan, nggak ada tuh Habib sama kiai diadu domba, nggak ada saudara. Nah akhirnya Habib Soleh keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jakarta sana. Beliau mengamanatkan, kalau umat ingin mendapatkan perlindungan Allah, diselamatkan, pergerakan PKI yang ketika itu sangat berbahaya, beliau ajak untuk mengamalkan sholawat badar. Sholawat badar memang cukup panjang. Isinya doa minta keselamatan dari Allah. Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari musibah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta, kita mohon supaya ini kita semua diselamatin ya ikhwan. Nah ulama dulu mengajak para kiai mengamalkan itu, dan alhamdulillah akhirnya Allah menangkan kita dari PKI. Jadi lihat, 2 kali mereka berontak saudara. Kalau mereka menang, jangan mimpi saudara pesantren ada. Kalau mereka menang, jangan mimpi kiai-kiai bisa berdakwah dengan bebas. Kalau mereka menang saudara, disembelih habaib dan para ulama saudara. Nah begitu hari ini saya mengajak, di sini ada angkatan darat kita, ada angkatan udara kita, para tentara kita saudara, yang dulu berjibaku bersama ulama dan umat Islam mengusir penjajah, begitu juga perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan. Ayo kita bersatu kembali. Setuju? Siap bersatu dengan TNI, siap bersatu dengan ulama. Takbir.